Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai posisi Rasulullah saat berdoa ketika selesai berwudu. Maka ada beberapa ya. Yang pertama mengenai ketika berwudu, selesai berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bagaimana posisi Nabi saat berdoa? Kalau kata Syekh Utsaimin, beliau dalam Risalah Adkar, ini mau posisinya apapun boleh. Yang penting waktunya ba'da wudu. Ba'da wudu. Dan sebelum beraktivitas yang lain. Jadi misalkan kita habis wudu, belum sholat, maka itu masih bab habis wudu. Yang paling bagus, kata beliau dalam Risalatul Adkar, posisi berdiri persis ya, atau dalam riwayat yang lain, dalam penjelasan yang lain dari Syekh bin Baz dalam risalah wudu beliau. Jadi masih posisi berdiri, kata beliau tidak usah mengusap yanfudul ma, nggak perlu untuk membersihkan air, cukup biarin aja airnya netes sendiri sampai habis. Karena di dalam riwayat hatta akhirah qitrah, ada riwayat yaitu dosa berguguran sampai tetes terakhir, sehingga disuruh netes sendiri begitu, kata Syekh bin Baz. Tapi kalaupun mau dihandukin juga boleh. Nah, beliau kemudian menyampaikan, dan masih dalam posisi berdiri langsung berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi posisi yang paling bagus idealnya berdoa. Tapi kalaupun seandainya posisi duduk, seandainya posisinya sedang berjalan, tetap bagus, sama-sama bagus ya. Seperti yang ditanyakan ke Syekh Albani. Kalau nggak bisa sambil berdiri, sambil jalan juga bagus, nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau misalkan di luar masjid sambil duduk juga bagus, nggak masalah. Hukumnya tetap boleh begitu ya. Jadi intinya selama itu dikerjakan setelah wudhu maka bagus. Tapi lebih utamanya masih dalam posisi berdiri langsung berdoa. Yang kedua ketika mendengar adzan. Mendengar adzan yang paling bagus sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan doanya itu yang pertama, idza sami'tumun nida faqul mislama yaqulul muadzin. Kalau kamu dengar adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Tsumma sholli alayya, lalu bersolawat. Ya, jadi setelah membaca itu lalu bersolawat. Kemudian tsumma saluli al wasilah, lalu mintakanlah kepada Allah agar aku ini diberikan pangkat yang bernama al wasilah, pangkat tertinggi hamba di akhirat. Seperti itu, fa innahu, karena itu kata Rasulullah SAW merupakan pangkat tertinggi yang ada di sana. Kemudian setelah itu tsumma salillah tu'tah, lalu mintalah kepada Allah apapun niscaya kamu akan diberi. Jadi secara urut-urutan, yang pertama menjawab adzan, bersolawat, mendoakan wasilah, lalu terakhir baru berdoa. Ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, waktunya kapan? Seperti itu ya. Ketika itu ya, setelah kita mendengar suara adzan selesai maka langsung aja diurutkan. Itu seperti itu. Sebelum sholat sunnah atau setelah? Yang paling bagus adalah sebelum, tapi waktunya karena memang ini memanjang baina kulli adzanain di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lain, antara adzan dan iqamat maka waktunya memanjang. Cuma waktu bagusnya ya sebenarnya setelah adzan persis langsung disambung dengan doa baru sholat sunnah. Baru sholat sunnah. Nah, tapi kalau seandainya setelah sholat sunnah mau melanjutkan doa lagi masih mustajab juga, karena hadisnya tadi memanjang ya, baina kulli adzanain, antara adzan dan iqamat itu ada doa mustajab. Seperti itu. Makanya ditanyakan pada Syekh Utsaimin, yang lebih utama kalau antara adzan dan iqamat itu dikir apa ya Syekh, begitu. Maka jawaban beliau, bukan waktu dikir, itu waktu doa. Sehingga habis sholat sunnah itu cepet kamu doa apa saja bagus. Makanya lebih utama mana, tasbih ataukah istighfar? Lebih utama istighfar, kata beliau, karena istighfar itu doa. Allahumma gfirli atau astagfirullah, astagfirullah. Sehingga yang paling utama kata beliau adalah mengisi antara adzan dan iqamat dengan doa, bukan dzikir, bukan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau alhamdulillah masih mungkin, karena beberapa ulama memandang bahwa alhamdulillah itu doa. Karena di dalam beberapa riwayat, orang yang membaca alhamdulillah akan diberi oleh Allah nikmat yang lebih banyak. Ini kan berarti minta ini ya, makanya dikasih yang lebih banyak. Nah, berangkat dari situlah maka waktu utamanya adalah sebelum sholat sunnah. Tapi kalau habis sholat sunnah masih ada waktu, imam belum datang, perbanyak lagi doa lagi. Karena hadisnya umum, baina kulli adanain da'watun la turad, antara satu adzan dengan adzan berikutnya itu ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah.
Kemudian yang terakhir dalam sholat fardu, ada beberapa tempat yang pertama sujud. Dan ini kata Syekh Utsaimin dari sujud pertama sampai sujud terakhir. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak terdekat antara manusia dengan Rabb-nya adalah saat dia sedang sujud. Fa'aksiru minad du'a. Maka perbanyaklah doa saat sedang sujud. Faqaminun an yustajabulakum. An yustajabalakum. Dan yakinlah bahwa doa kalian pasti akan dikabulkan. Jadi pas sujud. Yang kedua, doa itu disyariatkan ketika setelah, oh ya saya minta maaf, barakallahu awal dulu, setelah iqomat, ya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setelah iqomat itu disyariatkan doa juga. Jadi kita disuruh ngikutin iqomat, lalu kemudian doa, ya. Jadi pas iqomat itu saatnya kita untuk berdoa juga. Jadi sebelum imam mulai takbiratul ihram, doa saja, apa, minta aja kebaikan apapun yang doanya pendek. Ya, Allahumma gfirli Allah, Allahumma gfirli dzambi kullahu, atau dan sekitarnya. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disyariatkan doa seperti itu. Yang kedua, ya, yaitu ketika sujud. Nah, yang ketiga disyariatkannya adalah setelah tahiyat akhir. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau ini menyampaikan apabila idza tasyahhatta, apabila kamu sudah bertasyahud, fasholli alayya, maka bersolawatlah untukku. Kemudian salillaha tu'tahu, lalu mintalah kamu kepada Allah, apapun pasti akan diberi. Jadi artinya waktu setelah tasyahud itu waktu berdoa. Makanya ada banyak sekali riwayat. Nanti bisa dibuka dalam kitab Hisnul Muslim, itu doa setelah tahiyat akhir itu ada lebih dari 7. Ya, mulai dari Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnati masihid dajjal, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah, dan seterusnya, ada banyak sekali, panjang, ya. Kemudian yang selanjutnya untuk doa lagi disyariatkan setelah sholat, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa doa yang mustajab itu diantaranya adalah dubura kulli sholah, setelah sholat. Maka kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau menyampaikan bahwa disyariatkan untuk setelah sholat fardu itu berdoa. Doa apa? Ada beberapa doa yang maksur, ini yang diriwayatkan, tapi sebenarnya bebas mau nambahin sendiri boleh. Tapi ya kalau bisa yang dicontohkan Nabi dulu lah ya kita kerjakan. Dari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Kemudian yang selanjutnya, Rabbikini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Kemudian doa yang selanjutnya dari Anas bin Malik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian doa yang selanjutnya dari Anas bin Malik juga, aku mendengar lebih dari 100 kali Nabi Muhammad itu doa setelah sholat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya, nah setelah itu baru doa lagi bebas. Ya, kalau rekomendasi dari saya 3, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga yaitu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu yang disyariatkan. Ada pendapat, nah ini mungkin saya tambahkan sedikit, dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan habis sholat bukan waktu doa, waktu untuk zikir. Tapi pendapat ini hanya pandangan Ibnu Taimiyah pribadi, secara dalil jelas kalah. Karena banyak dalil menunjukkan ba'da sholat itu waktu doa. Bahkan dari tadi yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad mengajariku wa u'allimuhunna auladi, dan aku pun ajarkan kepada anak-anakku doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين